Tapi pembahasannya kan kemarin ini ya, eh sampai bab apa ya? Haji udah selesai ya? Ini sejarah Haji Ustaz, selesai. sejarah. Oh, Afwan Jidan, ini sejarah ya. Ya Allah ya Karim, lali rek. Sejarah. Taib. Yang sudah kita baca sudah selesai ya? Nah, Ustaz. Nah, kalau gitu antum cari jurnal-jurnal aja yang terkait dengan sejarah pendidikan Islam, nggak apa-apa. Atau buku yang lain boleh. Nanti yang mungkin isinya ada yang sama, carikan yang berbeda ya. Mungkin lebih ini aja, coba sejarah pendiri Islam itu coba cari sejarah-sejarah yang terkait dengan eh apa namanya? Ini ya, kok apa namanya? Yang di Timur Tengah ya, terkait dengan sejarah pendidikan Islam yang di Timur Tengah terkait seperti ini loh. Seperti pendidikan atau eh, pendidikan di masa yang jarang diekspos itu coba dicari terkait pendidikan Islam apa namanya? Timur Tengah atau Asia Tengah boleh ya. Termasuk yang di Cina ya. Di Cina juga ada bahkan disinyalir di sana itu ada apa namanya? Kekuasaan Islam yang dulu pernah jaya ya dan menjadi pembantu utama kaum muslimin ketika perang dengan orang Tartar. Coba dicarikan ya ikhwah. Atau jurnal juga nggak masalah ya daerah sana. Ditunggu ya. Nanti kalau antum misalkan mendapatkan bagus, nanti juga carikan juga apa namanya pendidikan Islam yang mungkin di Eropa ya, yang pada bisa dicarikan. Ditunggu ya. Nanti antum bisa share di grup, kemudian nanti kita bahas bareng-bareng insya Allah. Ditunggu ya ikhwah. Insya
Saya Pak Eko, ini bisa didengar nggak ini? Cek, bisa didengar nggak ini, Pak Eko? Terdengar Ustaz. Terdengar Ustaz. Baik, baik, baik. Kita bacakan ya dari beberapa apa namanya ringkasan ya. Jadi sejarah tarbiyah Islam di Cina ya dimulai pada abad ke-7 Masehi ya melalui perdagangan dan Islam dikenal di Cina melalui para pedagang Muslim dari Arab dan Persia yang mana mereka itu berlabuh di pelabuhan pantai tenggara Cina ya ketika itu pada masa dinasti Tang ya, pada masa dinasti Tang yaitu abad ke-7 di mana ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengutus sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk membawa ajaran Islam ke daratan Cina. Ya. Islam kemudian menyebar ke seluruh pedalaman. Kemudian pada masa dinasti ini, dinasti Tang ini, Islam mulai mendapatkan tempat ya di hati masyarakat Cina dan masjid pertama didirikan yaitu Waseng Maswi di Guangzhou. Dibangun pada masa ini yaitu apa? Kaisar Yonghui dari dinasti Tang juga menerima gadainya. Kemudian penyebaran Islam mengalami perkembangan pesat ya, pada abad ke-13 yang mana kedatangan Islam ini lebih banyak bermukim ya, para pemukim permanen di Asia Tengah juga mempercepat penyebaran Islam di sini. Kemudian pada masa dinasti Ming dan Qing ya, pada masa dinasti ini Islam berkembang lebih pesat lagi ya. Di daerah Nanjing, ibu kota dinasti Ming, menjadi pusat studi Islam. Bahkan banyak komandan tentara terbesar Islam adalah Muslim. Dan Muslim di Beijing lebih banyak mendapatkan kebebasan ketika itu ya. Pada masa dinasti Qing ini banyak masjid dibangun di berbagai kota dengan tentunya gaya arsitektur masjid biasanya menggunakan gaya tradisional Cina. Itu kalau buka di YouTube atau di media sosial insya Allah ketemu ya. Kemudian tantangan dan perkembangan umat Islam di Cina ya, selalu terlibat dengan proses sejarah ya. Tokoh gerakan revolusioner Cina, Dr. Sun Yat-sen, ini bapak tokoh nasionalis Cina, mendirikan Cina nasionalis yang kemudian kalah dominasi dengan temannya juga. Ya, beliau berkolaborasi dengan Chiang Kai-shek, ya, melarikan diri kabur ke Cina atau Taiwan hari ini, Cina Selatan ya, Cina Selatan yang sekarang namanya Taiwan itu. Beliau dengan Dokter Dokter Sun Yat-sen sama Chiang Kai-shek dan beberapa koleganya melarikan diri ke Cina, sekarang Taiwan, karena di Taiwan di Cina daratan ketika itu apa namanya kekuatan komunis semakin besar ketika mereka belajar ke Uni Soviet ketika itu ya, Uni Soviet sebelum menjadi Rusia. Dulu Uni Soviet ya, presiden terakhirnya adalah Mikhail Gorbachev. Rusianya Boris Yeltsin.
Antum bisa cek ya. Ini kita tambahkan dari beberapa yang kita pernah pelajari dulu ya. Kita tambahkan. Ya, ke negara Republik Demokratis atas hari ini dengan negara Islam di Timur Tengah. Dan saat ini, hari ini, ada sekitar 10 tinggal di wilayah barat ya, seperti Xinjiang. Xinjiang itu adalah dulu sebenarnya negara merdeka ya, Ikhwah, atau negara ini disebut apa ya, Xinjiang, dulu namanya. Ada yang tahu ya, Ikhwah? Uighur ya, Uighur. Mereka negara merdeka, keturunan mereka itu Western ya. Ada yang dari Asia Tengah, juga dari Cina juga. Makanya mereka agak berbeda. Kemudian juga di Qinghai, Gansu, dan Ningxia. Itu beberapa wilayah yang saat ini apa namanya muncul dan besar. Kemudian kita tambahkan dari literatur yang lain. Pada masa dinasti Tang ini, perdagangan jalur sutra menarik banyak pendakwah Muslim Arab dan Persia ke Cina, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian menetap menikahi orang-orang Tionghoa setempat dan membentuk komunitas Cina yang dikenal dengan etnis Hui. Etnis Hui ini adalah etnis yang mayoritas Islam ya. Nah, di zaman ini pembangunan masjid pertama dilakukan oleh pemukiman Arab dan Persia telah memperkenalkan budaya tradisi Islam di sini. Kemudian masa dinasti Song, Islam dianggap lebih mulia oleh rakyat Cina. Para pedagang ini mereka mempunyai banyak pengaruh. Ketika kekaisaran Kaisar Shenzong, beliau ini memanggil 5.300 pria muslim dari Bukhara untuk menetap di Cina sebagai usaha untuk melawan kekaisaran Liao. Kemudian pada masa dinasti Yuan, agama berkembang pesat dan makmur. Di periode dinasti ini juga dipilih untuk menduduki posisi penting sehingga penduduk muslim cepat berkembang, yang menjadikan hubungan yang baik dinasti Yuan terhadap kaum muslimin dikait dengan diangkatnya beberapa pejabat dari kaum muslimin. Kemudian dinasti Ming, dinasti ini menandai berakhirnya imigrasi muslim dari dinasti Ming. Muslim dari dinasti ini mulai mengambil nama dan pakaian. Jadi dinasti ini menandai berakhirnya imigrasi muslim. Muslim dari dinasti Ming mulai mengambil nama dan pakaian Cina seperti orang Cina. Seperti masjid dibangun pada masa dinasti Ming. Pada zaman ini juga perkembangan Islam di Cina menghadapi rintangan. Raja pertama dinasti Ming atau kaisar pertama dinasti Ming memandang rendah terhadap agama Islam. Bahkan dia mengeluarkan perintah untuk melarang menyembelih sapi dan orang Islam tidak boleh menjadi pegawai kerajaan. Dan hal ini tentu membuat kemarahan umat Islam di Cina, sehingga penduduk Islam mengadakan pemberontakan di ibu kota. Terdapat juga bukti peninggalan Islam seperti bangunan sejarah masjid yang sekarang mungkin antum bisa dapatkan ya di Cina. Cuma sekarang ada informasi terutama di Xinjiang yang orang-orang Uighur yang dulu itu dikuasai oleh orang-orang apa namanya Cina. Jadi ada dua wilayah, ya, Xinjiang itu adalah nama Cina yang diberikan oleh orang-orang Cina ke Uighur ya. Penduduk Uighur ke negara merdeka sebenarnya yang dikuasai kemarin ya. Antum kemarin beberapa tahun ke belakang mungkin sudah tahu ya.
bagaimana peristiwa yang memilukan pembantaian besar-besaran oleh rezim Cina terhadap kaum muslimin di Xinjiang atau Uighur. Ya. Cuma yang lebih kondusif yaitu apa yang terjadi di Tibet. Tibet dipimpin oleh Dalai Lama. Ya. Tibet itu dipimpin oleh Dalai Lama. Lebih negara Tibet menjadi bagian wilayah Cina itu tanpa peperangan. Semua langsung diterjunkan militer sehingga apa? Tanpa peperangan, beda dengan Uighur yang sempat terjadi bentrokan berdarah. Jadi Cina agak awal ya Pak, di sana. Banyak menghadapi tekanan ya hari ini ya, karena negaranya yang komunis sekarang agak berusaha menjaga jarak dengan Islam. Tapi kita ke Asia Tengah ya Pak. Antum tahu Asia Tengah di mana ya Pak? Hmm? Islam masuk ke Asia Tengah ya, pada awal abad ke-8. Yang mana kalau antum dapati Al-Imam Al-Bukhari itu bukan orang ya yang berasal dari Arab ya Pak. Beliau ini berasal dari Asia Tengah, Bukhara ya, dari Bukhara. Asia Tengah itu kalau sekarang itu disebut dengan di dalam kitab-kitab itu Biladu Mawaro'an Nahar. Ya, Biladu Mawaro'an Nahar. Negeri-negeri yang di belakang sungai, sungai Shihun wa Jihun. Biladu Mawaro'an Nahar. Karena masih teringat hari ini, karena punya teman waktu di Kairo, Masya Allah. Hafizullah Ta'ala kemudian masih. Semoga Allah menjaganya ya. Dari Tajikistan, namanya Ihsan. Sama teman anak Ihsan dulu, Masya Allah. Sering ke rumah tempat kontrakan kita dulu. Di apartemen kita di Kairo. Dulu itu orang, ya dulu itu masih masuk Rusia ya. Tajikistan, nggak tahu sekarang sudah merdeka atau tidak. Rata-rata, Masya Allah, dulu itu baik sekali. Rata-rata beliau menceritakan ke anak kalau rata-rata mayoritas ya, penduduk di sana, Tajikistan atau sekelilingnya Asia Tengah itu bermazhab apa ya, Ikhwah? Asia Tengah rata-rata mazhabnya apa ya, Ikhwah? Mazhab fikihnya. Hmm? Hanafi, Hanafiyah, Hanafiyah. Jadi mayoritas di sana bermazhab fikihnya fikih Hanafiyah. Ya. Dulu penaklukan ke wilayah ini ya, ditaklukkan oleh seorang pemimpin Utaibah bin Muslim ya. Utaibah bin Muslim. Dan menjadikan wilayah tersebut menjadi wilayah yang Islami. Bahkan sampai hari ini antum kalau dengar anak dulu sering lihat ya jihadil Islam di sana itu Syamil Basair, Ibnu Khattab di Bosnia, salah satu Bosnia ya. Sekarang dikuasai oleh Ramzan Kadyrov. Cuma beliau ya ini beraliran sufi ya, sehingga Islam ya Islam. Cuma banyak orang beraliran sufi sehingga dulu pada masa Syamil Basair dan Ibnu Khattab itu lebih ke mengikut manhaj salafi. Salafi. Pengkhianatan yang dilakukan oleh bapaknya atau keluarganya Ramzan Kadyrov yang sekarang itu tetap lutut.
di bawah kendali apa, Rusia hari ini. Dengarkan nggak ini, Pak? Dan kabur ya. Siapa presidennya? Presiden Rusia hari ini. Hmm? Nggak responsif. Presiden Cina Xi Jinping. Dicek ya, Pak. Banyak ulama yang lahir ya di Asia Tengah ini. Yang terkenal siapa? Al-Imam Bukhari. Yang ada sudah tahu kan? Terus Abu Laif As-Samarqandi. Al-Imam At-Tirmidzi. Mereka ini meskipun posisi secara geografis di Asia, Asia Tengah, rata-rata mereka adalah orang-orang keturunan dari Eropa, seperti Rusia, Eropa Timur. Meskipun secara geografis masuknya Asia, Asia Tengah ya. Jadi mereka ini apa namanya? Secara geografis masuknya Asia. Mereka wajah-wajah Eropa. Ya. Negaranya yang kalau kita singkati bisa dengan sebutan negara yang tantan selain apa namanya Afghanistan dan Pakistan. Ya, seperti apa? Uzbekistan, Tajikistan, kemudian Turkmenistan, ya, pokoknya yang tantan. Dan mayoritas mereka mazhab Syafi'i ya. Mazhabnya Hanafi ya, mazhab fikihnya. Alirannya aliran Sunni, tapi dari mazhab Syafi'i fikihnya. Ya. Sunni itu ahli sunnah. Ya, ahli sunnah itu hari ini yang eksis 4 mazhab fikih yaitu Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i, terus Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Baik. Jadi Islam hari ini ya, di sana berkembang pesat ya, berkembang pesat. Banyak ikhwah kita yang main ya di sana. Tadi daerah Asia Tengah ini ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin yang dikomandan oleh Abu Hafiz Qutaibah bin Abi Salim Muslim pada tahun 673 sampai 751 Masehi, yang mana saat itu yang menjadi komandan umum pasukan kaum muslimin
secara umum adalah Khalifah Al-Walid. Khalifah Al-Walid yang menjadi khalifah, komandan atau panglima tertinggi militer dari kekhilafahan Bani Umayyah. Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah. Itu apa namanya? Kerajaan pertama setelah kekhilafahan Khulafaur Rasyidin. Kemudian dari Bani Umayyah juga kekuasaan Islam melebar ke Eropa, yaitu di Andalusia. Dari keturunan Bani Umayyah juga yang terkenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil sebagai apa namanya, tokoh yang masuk dulu membawa Islam ke sana. Jadi antum nanti Eva kalau punya ilmu yang banyak, bisa hafal Al-Quran banyak, jadi apa-apa main ke sana, tinggal di sana. Yang lakinya itu cakep-cakep ya, bahasa Eropa. Yang akhwatnya itu Jamilah Jiddan. Baik. Kemudian kita bergeser ke jadi Islam masuk dulu ke Andalusia Spanyol pertama kali oleh Bani Umayyah, kemudian juga dilanjutkan oleh uh, Tariq bin Ziyad ya. Setelah kemarin pasukan Tariq bin Ziyad terjadi penaklukan pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, juga pada masa dinasti Bani Umayyah. Pemerintahan Islam di Eropa dimulai di semenanjung daerah Syria ya, Andalusia tahun 701 Masehi atau sampai ya, 1492. Kemudian yang paling menonjol kenal dari pemerintahan yang ada di Eropa itu di daerah Granada ya, Girnatoh atau Granada. Kemudian juga di daerah apa satunya lagi, lupa ya, Spanyol dari Spanyol. Sekarang dikuasai oleh tokoh-tokoh dari Nasrani Kristen yang sekarang yang menjadi raja Spanyol. Nah, lupa ingat, yang anak ingat itu malah anaknya Putri Leonor. Lupa ingat namanya. Nanti antum cek ya. Putri Leonor yang menjadi calon apa namanya putri mahkota ya, karena kebetulan anaknya kan dua cewek semua. Sekarang Putri Leonor yang paling terbesar. Perkembangan Islam di Eropa, Andalusia Spanyol tadi sudah sampaikan tadi oleh pimpinan pasukan Torres Tunisia, ditambah lagi dengan apa, masuknya Abdurrahman Ad-Dakhil ke Eropa.
Kemudian keberadaan Islam di Spanyol akan menjadi pemicu perkembangan. Jadi waktu itu di Eropa, masa kejayaan Islam di Spanyol, Andalusia Spanyol dan sekitarnya di Eropa ya. Sebelah timur waktu itu masa kejayaan dinasti Bani Abbasiyah. Karena dinasti Bani Umayyah sudah mulai runtuh sehingga yang eksis adalah keturunan dari Bani Abbasiyah. Sementara di Eropa yang menjadi mercusuar ilmu pengetahuan di Granada, oh ya Cordova ya, Granada, Cordova, Seville, Toledo. Kemudian ada seorang tokoh namanya Ibnu Bajjah, merupakan seorang ahli filsafat, filosof abad yang ke-12 dan penafsir ya. Jadi seorang penafsir juga karya-karya Aristoteles. Aristoteles itu muridnya Plato dan Plato muridnya Socrates. Ana dikoreksi ya kalau salah ya, karena sebagian dari pengetahuan yang Ana dapatkan dulu. Plato punya murid Aristoteles. Kemudian Ibn Rus juga seorang ahli ya. Kalau antum lihat kitab yang terkenal hari ini, kitab fikih apa ya ikhwah, karangan beliau yang terkenal. Beliau ini seorang dokter, ahli filsafat, juga seorang apa? Fuqaha al-faqih, ahli fikih yang sekarang dipakai di Libya Jakarta kitabnya kalau nggak salah. Ibn Rus. Apa ya ikhwah kitabnya? Hmm? Anak kok lupa ya. Setelah kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol yang dikomandani oleh Abdurrahman Ad-Dakhil berakhir, kekuasaan Islam digantikan oleh dinasti kecil-kecil yaitu Al-Murabbitin, Al-Muhaddis, dan Bani Ahmad. Jadi ini adalah apa namanya kelompok yang kemudian runtuh karena ketika itu eh, para pemimpin kaum muslimin sudah tidak ada girohnya untuk apa namanya izzatul Islam sehingga Allah runtuhkan. Dan pada tahun 1974 75 kelompok pemuda Islam di Spanyol Andalusia kembali membentuk komunitas masyarakat Muslim di Porto. Baik, sekarang sedikit ke Rusia. Pada masa kekhilafan Al-Walid bin Abdul Malik pada masa Bani Umayyah ya, itu yang mana saat itu panglima adalah Khudaifah bin Mas'ud berhasil menaklukkan wilayah Rusia setelah ya, dari Asia Tengah merambat ke Rusia. Rusia itu posisinya dari Asia Tengah itu utara ke timur, utara ke timur. Beliau menyebarkan Islam dimulai pada tahun 86 Hijriah sampai 91 Hijriah. Dan di sana kemudian berusaha untuk menguasai seluruh wilayah bahkan mendekati perbatasan dengan China. Beliau juga menjadi tokoh sentral ya pendirian masjid besar di Bukhara dengan nama Jami Utaibah. Bahkan mengirim para ahli fikih ke rumah-rumah warga sekaligus mengizinkan mereka untuk menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, di Rusia ketika itu masih dalam bentuk kekuasaan kekaisaran ya. Islam tentu tidak mudah karena mengalami banyak tekanan ya dari pemerintah terutama rezim Bolshevik. Meskipun begitu, hari ini kalau antum lihat sekarang eksis. Oh iya, presidennya siapa? Vladimir Putin ya. Vladimir Putin kalau ini. Presiden Rusia hari ini Vladimir Putin. Islam di sana berkembang bagus ya pesat ya. Baik. Bahkan tokoh-tokoh ya dari Asia Tengah maupun Rusia, antum tahu kan Habib dari Asia Tengah.
Rusia, maksudnya Rusia ya. Kemudian Inggris, Islam berkembang di sana ya, terutama ada pemindahan, setelah ada pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Di Inggris ada tokoh yang sangat berjasa untuk penyebaran Islam, yaitu apa? Muzarabes, yang kemudian mengganti namanya menjadi Petrus Alfred. Nah, pada masa ini perkembangan Islam dilakukan pada hari-hari libur ya, seperti hari Sabtu, Minggu. Bahkan mulai berkembang organisasi-organisasi keislaman untuk memberikan taraf Islam tentunya. The Islamic Council of Europe, Majelis Islam Eropa, berfungsi sebagai pengawas kebudayaan Eropa. The Union of Muslim Organization atau Persatuan Muslim Inggris, terus The Association of British Muslim, Perhimpunan Muslim Inggris, terus Islam Foundation and Muslim Institute. Ya, keduanya bergerak di bidang penelitian, beranggotakan orang-orang imigran atau orang-orang imigran. Nah, bahwasanya pemeluk Islam di Inggris tidak hanya didominasi penduduk asli ya, tapi juga penduduk atau para pendatang yang berasal dari eh, apa namanya Timur Tengah atau Asia Selatan seperti Turki, Mesir, Siprus, Yaman, Malaysia, imigran Inggris dan yang lain. Dan menurut catatan The Union of Muslim Organization, jumlah pemeluk Muslim kurang lebih sekitar ya mungkin sekarang sekitar 2 atau 3 juta ya kemungkinannya. Karena perkembangan Islam di Eropa itu perkembangannya cepat. Islam adalah satu-satunya agama yang punya perkembangan yang sangat cepat. Tapi Eko, antum tadi sudah ada minta untuk bikin apa lihat jurnal-jurnal ya. Sudah pada nemu belum? Ya Eko. Hmm, belum ini kok nggak ada. Oh, ya, Eko. Bentar ya, bentar lagi ada. Langsung dikirim di grup ya. Baik, Eko. Silakan yang sudah menemukan beberapa jurnal atau buku. Silakan bisa dibacakan ya. Ayo Eko, untuk menambah literatur perbenaran kita ya. Akan Ustaz. Tentang sejarah pendidikan, sejarah peradaban Islam Ustaz. Ya, gimana? Jurnal apa Ustaz? Judulnya peradaban Islam.
Terus ya, Nak, ya. Ustaz, jurnalnya tentang apa? Ya, tentang pendidikan kita, tentang sejarah pendidikan Islam. Nah, Baik. di, di Eropa atau di mana-mana. Intinya perkembangan Islam di dunia ya, bebas di mana saja. Silakan ya, wah ditunggu ya, nanti nih, wah ya, silakan. Kapan Sat? Ana udah cari seperti itu bukan Sat? Yang di WA.
Oh, ketutup ya, Avajid dan Avajida. Silakan ini di Afan, Medek warna tadi itu mati ya. Silakan dibacakan ya. Bab yang ketujuh dari kitab ini nggak apa-apa. Ini lebih skala prioritasnya ke peradaban. Ada sedikit juga apa namanya ke apa namanya ke tarbiyah, tapi nggak masalah. Silakan dibacakan. Kita sampai jam berapa nanti, Ikhwah? Nanti ini kita nanti sampai jam berapa ya, Ikhwah? 8.40 Ustaz. Hah? 8.40. 8.40. Oke. Silakan. Saya syukuran. Silakan nanti bacakan ini. Nanti bisa kalau apa namanya dua orang atau tiga orang, mentoknya 3 orang aja nanti bacanya ya. Yang penting sebelum 8.40 diakhiri aja nggak apa-apa. Silakan dibacakan dari bab 7 nggak apa-apa untuk menambah wawasan. Silakan. Gantian ya, nanti menunjuk yang lain, menunjuk yang lain. Silakan. Tafadhali. Ayo, surah ya ikhwah. Ayo ini ya ikhwah. Loh, kok pada meneng wae rek. Yo, rek. Ayo ikhwah, bisurah. Halaman berapa Ustaz? Afwan? Anak tunjuk aja ya. Ayo, nama Ani Ara Ara Ican. Ahya Nurfaza. Mujira amlahuna. Ahya Nurfaza. Ustaz. Ikra. Bapak Din setelahnya di apa? Ditunjuk ya. Kita bacakan 2 atau 3 orang aja. Karena nanti waktunya kan waktunya nggak cukup. Silakan. Nanti seperti yang dikirim oleh teman kalian di grup tadi itu kitabnya. Tafadhol. Bab 1. Konsep sejarah dan periodisasi Bab 7 perkembangan no. Masuknya. peradaban Islam. Sebentar. Langsung bab ke-7 aja. Bab berapa, Ustaz? Bab ke-7. Oh. Mana, Sat? Kayaknya PDF-nya ini nggak lengkap deh, Sat. Nggak ada bab 7 isinya, Sat. Oh, nggak lengkap. PDF. Loh, masa nggak lengkap? Di sana halaman sampai 42 doang, Sat. Loh. Tak, saya kira. Iya tuh lagi. Ya, Atau wis lah dari bab yang pertama aja. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa. Dari bab pertama aja kalau gitu. Ya, nggak apa-apa. Dibaca dari bab pertama kalau gitu. Lanjut, silakan. Nggak apa-apa, dimulai. Ayo, telepon. Bab 1. Konsep sejarah dan periodisasi perkembangan peradaban Islam. A. Pengertian sejarah. Menurut Amin, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang dan ranting. Bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Demikian pula peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam yang mengalami masa pertumbuhan, Stop. perkembangan. Bentar, Nak. Bentar, Nak. Bentar.
Antum pakai kitab yang terbaru aja ini, yang dikirim. Ini tanda ini aja. Nah, ini. Itu, itu lebih lengkap. Nggak apa-apa dari awal nggak apa-apa lah. Bismillah. Silakan, itu aja kitabnya yang dipakai. Bab 1. Pendahuluan. 1. Pengertian sejarah. Dari situ, Ustaz. Ya, dari situ, dari awal. Nggak apa-apa. 1. Pengertian sejarah. Pengertian sejarah secara etimologi berasal dari kata Arab syajarah, artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, peristilahan sejarah disebut history, yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia, yang bersifat kronologis. Sementara itu, pengetahuan serupa yang tidak kronologis diistilahkan dengan sains. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sejarah itu adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang tersusun secara kronologis. Pengertian sejarah juga berarti ilmu pengetahuan yang berikhtiar untuk melukiskan atau menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang terjadinya perubahan, karena adanya hubungan antara manusia terhadap masyarakatnya. Dengan sejarah lainnya adalah yang tersusun Pengertian sejarah lainnya adalah yang tersusun dari serangkaian peristiwa masa lampau keseluruhan pengalaman manusia. Dari beberapa pengertian sejarah di atas dapat diketahui bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha melukiskan tentang peristiwa masa lampau umat manusia yang disusun secara kronologis untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang hidup sekarang maupun yang akan datang. Itulah sebabnya dikatakan orang bahwa sejarah paling bijaksana. 2. Pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan dalam bahasa Arab adalah al-thaqafah. Tetapi di Indonesia masih banyak orang yang mensinonimkan dua kata kebudayaan Arab, al-thaqafah, Inggris culture, dan peradaban. Arab al-hadarah, Inggris civilization. Dalam ilmu antropologi sekarang, kedua istilah itu dibedakan. Menurut Poncaraniala, kebudayaan paling tidak mempunyai wujud. 1. Wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. 2. Wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia Kok suaranya hilang ya, Ikhwah?
Kok hilang suaranya ya, Wah? Coba kalau memang nggak bisa, diganti aja ya, Wah. Apa Nazat Ana izin menggantikan Ukti Ahya. Ya, silakan. Silakan tafadhol. Kebudayaan paling tidak mempunyai 3 wujud. 1. Wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. 2. Wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas, kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan 3. Wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. 3. Pengertian peradaban. Kata peradaban adalah terjemahan dari kata Arab al-hadarah. Juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan. Padahal istilah peradaban dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Peradaban sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Jadi kebudayaan mencakup juga peradaban, tetapi tidak sebaliknya. Sebab peradaban dipakai untuk menyebut kebudayaan yang maju dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam pengertian kebudayaan direfleksikan kepada masyarakat yang terkebelakang, bodoh, sedangkan peradaban terefleksikan kepada masyarakat yang sudah maju. Dalam buku ini, pengertian peradaban adalah seperti disebutkan di atas. 4. Makna Islam. Islam yang diturunkan di Jazirah Arab telah membawa bangsa Arab yang semula terkebelakang, bodoh, tidak dikenal, dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain menjadi bangsa yang maju dan berperadaban. Ia sangat cepat bergerak mengembangkan dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting, artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Bahkan kemajuan bangsa Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. Islam memang berbeda dengan agama lain. Islam bukan kebudayaan, akan tetapi menimbulkan kebudayaan. Kebudayaan yang ditimbulkannya dinamakan kebudayaan atau peradaban Islam. Landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam, terutama wujud idealnya. Sementara landasan kebudayaan Islam adalah agama Islam. Jadi, agama Islam melahirkan kebudayaan. Kalau kebudayaan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, maka agama Islam adalah wahyu dari Tuhan. Penulis Barat banyak yang mengidentikan kebudayaan dan peradaban Islam dengan kebudayaan dan peradaban Arab. Untuk masa periode klasik, pendapat itu mungkin dapat dibenarkan karena pada masa itu pusat pemerintahan hanya satu, dan untuk beberapa abad sangat kuat. Peranan bangsa Arab di dalamnya sangat dominan. Semua wilayah kekuasaan Islam menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi. Akan tetapi pada masa periode pertengahan dan periode modern sudah terdapat kebudayaan dan peradaban Islam non-Arab, seperti peradaban Persia, Turki, Urdu di India. Peran Arab pada masa ini sudah jauh menurun. Bahkan 3 kerajaan besar Islam pada periode pertengahan tidak satu pun yang dikuasai oleh bangsa Arab. Namun meskipun sejak periode pertengahan sudah terdapat kebudayaan dan peradaban Islam non-Arab, semuanya masih dipersatukan oleh Islam yang menjadi landasannya. Oleh karena itu, dinamai kebudayaan dan peradaban Islam, bukan kebudayaan Arab dan peradaban Arab. 5. Periode sejarah peradaban Islam. Menurut
Nauroz zaman Siddiqi. Sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik, kurang lebih 650 sampai 1258 Masehi. Kedua, periode pertengahan, jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi, dan periode modern mulai abad ke-18 sampai sekarang. Sedangkan menurut Harun Nasution, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik 650 sampai 1250-an. Kedua, periode pertengahan 1250 sampai 1800-an. Dan periode modern 1800 sampai sekarang. Periode klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam 2 fase. Pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan 650 sampai 1000 Masehi. Di masa inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini pula lah berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun umum dan kebudayaan serta peradaban Islam. Di masa inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil ibn Atha, Abu Huzail Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi. Zunun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj dalam bidang tasawuf. Al-Kinzi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawayh dalam bidang falsafat. Ibnu Hayyam, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Kedua, fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kekuasaan politik umat Islam hilang. Selanjutnya bisa dibaca oleh Ukhti Eka. Tadi siapa? Ukhti Eka. Halaman berapa, Bil? Halaman 6. Sebentar ya. Halaman 6 ya, sebentar. Iya, Kak, halaman 6. Yang sekarang 5.2 bukan? 6 yang itu. Ya. 5.2 periode pertengahan. Periode pertengahan juga dibagi ke dalam 2 fase. Pertama, fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi 2. Bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Pada fase ini, di kalangan umat Islam semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup.
Demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Umat Islam di Spanyol dipaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah itu. Kedua, fase tiga kerajaan besar 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Tiga kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada tiga kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang dapat dilihat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Masa kemunduran kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis. Dalam pada itu, Eropa bertambah kaya dan maju. Penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimiliki meningkatkan ke dunia Islam. Akhirnya Napoleon menduduki Mesir di tahun 1748 Masehi. Saat itu Mesir adalah salah satu pusat peradaban Islam yang terpenting. 3. Periode modern. Periode modern 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan Islam kembali. Dengan demikian keadaan menjadi berbalik 180 derajat. Kalau di periode klasik, orang Barat yang kagum melihat kebudayaan dan peradaban umat Islam, tapi di periode modern umat Islam yang heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi di periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya. Dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam. Dari uraian di atas dapat dilihat perjalanan sejarah naik turunnya peradaban Islam mulai dibentuk pada masa Nabi. Mengalami pertumbuhan di masa Daulah Umayyah Suriah dan masa puncak di masa dinasti Abbasiyah Baghdad dan dinasti Umayyah Spanyol, serta memasuki masa kemunduran pada periode pertengahan. Hal itu menimbulkan kesadaran bagi umat Islam untuk kembali bangkit di periode modern. Ya. Dilanjut oleh Akhi Imron. Dilanjut oleh Akhi Imron. Udah kedengaran ya? Suaranya kedengaran? Terdengar tadi. Sekarang Kedengaran halaman berapa? halaman 9. Bismillah. Sejarah bangsa Arab sebelum Islam. 1. Geografis Semenanjung Arabia. Bangsa Arab bertempat tinggal dan mendiami semenanjung terbesar di dunia, yaitu Semenanjung Arabia, terletak di Asia Barat Daya. Luasnya 1.027.000 mil persegi. Sebagian besar ditutupi padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas di dunia. Tidak terdapat sungai yang dapat dialiri atau airnya yang terus-menerus mengalir ke laut. Yang ada hanya lembah-lembah yang digenangi air di waktu musim hujan. Semenanjung Arabia terdiri atas 2 bagian. Pertama, daerah pedalaman merupakan daerah padang pasir yang kering karena kurang dituruni hujan dan sedikit penduduk karena daerahnya tandus. Kedua, daerah pantai di pinggir laut di bagian tengah dan selatan hujan turun teratur sehingga subur ditanami, yaitu daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Di antara daerah itu
yang paling subur sehingga disebut negeri berkah. Berdasarkan letak geografis bangsa Arab ini, mereka yang tinggal di daerah pedalaman disebut penduduk pengembara al-Badwi. Mereka ini mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain dengan membawa segala miliknya, berhenti bila menemukan air dan padang rumput untuk ditinggalkan lagi bila sumber kehidupan mereka habis. Pekerjaan utama mereka memelihara ternak unta, domba, dan kuda serta berburu dan tidak tertarik pada perdagangan, pertanian, dan kerajinan. Adapun mereka yang tinggal di daerah pantai disebut penduduk penetap al-Ahdar. Mereka sudah tahu pertanian, seperti cara mengolah tanah, bercocok tanam, dan kerajinan. Mereka juga berdagang bahkan dengan orang luar negeri. Oleh sebab itu mereka lebih berbudaya dan dari Arab Badui. Asal usul bangsa Arab. Bangsa Arab berasal dari ras Samaniyah, terbagi kepada dua suku. Pertama, suku Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Samud. Kedua, suku Arab Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Khatan dan Adnan. Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, tetapi mereka mendustakannya, maka Allah menyiksa mereka dengan meniupkan angin selama 7 malam dan 8 hari secara terus-menerus. Mereka mati berkelimpangan karena kedinginan, kelaparan, ditimpa berbagai penyakit sehingga mereka punah dan tidak ada yang tersisa. Adapun kaum Samud, diutus Allah kepada mereka Nabi Saleh dengan membawa mukjizat seekor unta dengan janji bahwa minuman mereka dan minuman untuk unta dibagi bergiliran hari. Tapi mereka menyembelih unta dan memakan dagingnya. Maka kemurkaan Allah datang kepada mereka dengan menimpakan sakit semacam penyakit kolera selama 3 hari lamanya. Hari pertama muka mereka pucat, kuning. Hari kedua berubah menjadi merah padam, dan hari ketiga jadi hitam, serta malamnya mereka mati bergelimpangan. Negeri asli keturunan Khottan adalah Arabia Selatan. Di antara mereka ada yang muncul menjadi raja seperti Raja Yaman, Raja Sabak, dan Raja Himyar. Tetapi semenjak bendungan Sabak rusak, di antara mereka ada yang mengembara ke utara dan malahan dapat membentuk kerajaan-kerajaan seperti Hirah dan Khawasinah, termasuk suku Aus dan Khazraj. Yang mendiami Madinah juga berasal dari suku Khottan ini. Adapun keturunan Adnan, mereka disebut juga Arab Musta'ribah, artinya percampuran antara Arab asli yang mendiami Mekah dengan darah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu anaknya adalah Adnan, yang merupakan keturunan Quraisy. Kemudian keturunan Al-Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW, yang lebih dikenal dengan keturunan Bani Hashim. Itulah sebabnya silsilah Nabi Muhammad SAW dapat ditelusuri sampai ke atas terus kepada Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin itu aja. Nah, waktunya sudah mau habis, Ustaz. Kalau Tapi ya, Wah. Syukuran jazakallahu jami'an. Silakan tutup pada tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.